Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 13. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Mahermita Wulandari, NPM 1910104003. Yang kedua, Novian Muhammad Arif, NPM 1910104025. Yang ketiga ada Salma Arjuan Yuma Firmansyah dengan NPM 1910104030. Yang pertama itu ada akuntansi LSM dan tempat ibadah. Pengertian LSM. LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan organisasi yang dikelola oleh swasta atau di luar pemerintah. Istilah swasta ini bukan berarti seperti organisasi bisnis yang bertujuan untuk memperoleh profit. Namun, dengan demikian, LSM dapat diartikan sebagai organisasi swasta yang kegiatannya adalah untuk membebaskan penderitaan, memajukan kepentingan kaum miskin, melindungi lingkungan, menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat, atau menangani pengembangan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada sifat dan karakteristik LSM. Sifat dan karakteristik LSM dipengaruhi oleh lingkungan yang mempengaruhinya. Perbedaan lingkungan yang mempengaruhinya menjadikan LSM berbeda dengan organisasi publik lainnya, seperti lembaga pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Perbedaan ini dengan membandingkan tujuan organisasi, sumber pendanaan, pola pertanggungjawaban, struktur organisasi, dan anggarannya. Karakteristik LSM. Yang pertama yaitu organisasi LSM bukan bagian dari pemerintah. Yang kedua, kegiatan atau aktivitasnya bertujuan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga, kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan semata-mata untuk kepentingan masyarakat umum. Yang keempat, berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan, karena secara umum organisasi non-pemerintah di Indonesia yang berbentuk oleh suatu yayasan. Siklus akuntansi pada organisasi nirlaba termasuk organisasi LSM. Yang pertama, tahap pencatatan terdiri dari kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk transaksi dan buku pencatatan. Kegiatan pencatatan bukti transaksi di dalam buku jurnal dan memindahkan atau memposting dari jurnal berdasarkan kelompok atau jenisnya ke dalam akun buku besar. Yang kedua, tahap pengikhtisaran terdiri dari penyusunan neraca saldo berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, membuat neraca saldo setelah penutupan, membuat ayat jurnal pembalik. Dan yang ketiga yaitu ada tahap pelaporan, yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pada slide 5 ini terdapat contoh laporan posisi keuangan lembaga swadaya masyarakat yang memperjuangkan tentang akuntabilitas LSM di Sumatera Barat. Berikut Konsorsium Pengembangan Masyarakat Madani laporan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008. Pada slide 6 ini berikut rekonstruksi perlakuan akuntansi untuk entitas tempat ibadah atau studi perlakuan akuntansi organisasi masjid berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109. Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan masjid melalui akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan akuntansi organisasi masjid melalui PSAK 45 dan atau PSAK 19. Hasil penelitian menunjukkan bentuk laporan keuangan masjid sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan keadaan masjid berdasarkan PSAK 45 dan atau PSAK 19 agar pengelolaan keuangan menjadi lebih baik, tepat, dan optimal. Masjid dapat menggunakan sumber daya yang profesional yang memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan mampu menguasai penyusunan laporan keuangan.
Organisasi sektor publik terkadang dipandang sebagai organisasi yang tidak efisien dan jauh tertinggal dengan kemajuan dan perkembangan yang terjadi di sektor swasta. Hal ini disebabkan manajemen organisasi pada kebanyakan organisasi sektor publik masih lemah dan bahkan dianggap tidak penting. Organisasi sektor publik merupakan milik masyarakat umum atau masyarakat di wilayah tertentu, sehingga kemajuan dan perkembangan organisasi tergantung dari kesadaran dan perhatian masyarakat tersebut terhadap manajemen organisasi termasuk praktik akuntansinya. Kondisi ini juga terjadi pada organisasi peribadatan atau tempat ibadah. Tempat ibadah hanya dijadikan sebagai tempat untuk melakukan atau melayani aktivitas ritual peribadatan, seperti sholat, sembahyang, berdoa, menyembah, berzikir, dan lain sebagainya. Tempat ibadah sebagai salah satu bentuk organisasi memiliki peranan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, bahkan tidak kalah strategisnya dengan jenis organisasi publik lainnya. Tempat ibadah dan dapat dijadikan sebagai pusat aktivitas atau center of activity dari masyarakat sesuai dengan agama masing-masing. Pusat aktivitas ini meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Tempat ibadah sebagai sebuah organisasi dan memiliki tujuan yang akan dicapai melalui alat organisasional, seperti dalam hal pengelolaan keuangan yaitu akuntansi. Oke, selanjutnya landasan teori proses bisnis organisasi peribadatan masjid. Ayub dalam Halim 2013 menyebutkan bahwa dalam konteks organisasi masjid, keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana masjid. Tujuan utama dari organisasi peribadatan atau keagamaan seperti masjid untuk memberikan pelayanan dan menyelenggarakan aktivitas yang dibutuhkan maupun yang telah menjadi ritual ibadah rutin dalam organisasi keagamaan adalah melayani umat atau pengikut agamanya. Meskipun tujuan utamanya adalah untuk pelayanan umat, bukan berarti organisasi keagamaan tidak memiliki tujuan keuangan. Selanjutnya, tujuan keuangan ditujukan untuk mendukung terlaksananya tujuan pelayanan peribadatan yang memadai yang memenuhi standar sesuai dengan aturan dalam ajaran agama tersebut atau syariah, serta menjunjung tujuan lainnya seperti tujuan sosial kemasyarakatan dan pendidikan. Pendidikan di sini yang dimaksud TPA untuk anak-anak maupun orang tua. Tentunya tujuan keuangan ini bukan untuk memperoleh keuntungan tetapi lebih ke arah bagaimana membiayai kebutuhan beribadah umat dalam tempat ibadah dan fungsi sosial keagamaan lainnya. Dalam konteks organisasi masjid, bahwa keuangan masjid meliputi cara mengumpulkan dana, sumber pendanaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban dana masjid. Selanjutnya, perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 45 dan PSAK 109. Lembaga nirlaba merupakan lembaga yang dibiayai oleh masyarakat lewat donasi atau sumbangan. PSAK nomor 45 menyebutkan ada 3 karakteristik entitas nirlaba, yaitu sumber daya entitas berasal dari sumbangan, tidak bertujuan memperoleh laba, dan tidak adanya kepemilikan serta entitas bisnis pada umumnya atau dengan kata lain dimiliki oleh publik. Dari sisi sumber pendanaan, organisasi nirlaba mendapatkan sumber dana dari publik berupa sumbangan donasi. Organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dan pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembiayaan kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Pada beberapa bentuk organisasi nirlaba, meskipun tidak ada kepemilikan, organisasi nirlaba mendanai kebutuhan modalnya dari utang dan kebutuhan operasinya dari pendapatan atau jasa yang diberikan kepada publik. Selanjutnya, pertanggungjawaban keuangan menjadi aspek penting bagi organisasi nirlaba dan diharapkan menjelaskan bagaimana organisasi mengelola dan menggunakan dana yang telah diperolehnya dari publik sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap organisasi yang bersangkutan. Salah satu bentuk pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Jadi kesimpulannya, laporan keuangan berdasarkan PSAK 109 lebih cenderung bisa diterapkan untuk masjid yang sederhana dibandingkan dengan PSAK 45 karena laporan keuangannya lebih bisa dipahami dan dimengerti. Akun-akun terdapat dalam laporan keuangan pada PSAK 45 cenderung lebih sulit diterapkan dan membutuhkan takmir masjid yang memiliki basic akuntansi sehingga mampu
menggolongkan akun-akun yang lebih sesuai untuk digolongkan ke dalam akun-akun di PSAK 45. Laporan keuangan berdasarkan PSAK 45 lebih terperinci untuk kriteria masjid yang memiliki kegiatan yang cukup padat dan mungkin sumber pendanaan serta penyaluran dana yang masuk atau keluar cukup besar dan meningkatkan setiap tahunnya. Sebaiknya menggunakan PSAK 45. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penerapan PSAK 109 pada masjid-masjid diantaranya fokus pencarian dana lebih diprioritaskan, kurang efektifnya pengelolaan masjid, sumber daya manusia di bidang akuntansi kurang, dan pencatatan laporan keuangan masjid belum berpedoman PSAK 109 dan PSAK 45. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.